Selamat pagi, kembali lagi di acara kebaktian GBD New Life Church Chicago. Sebentar kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah pada pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Kami dapat berkumpul di sini Tuhan Yesus, ini semua karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan dapat menyenangkan hati-Mu, juga dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, selamanya Yesus. Kaulah Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Lebih keras lagi saudara kita katakan, dengan apa akan ku balas? Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan kita tidak dapat membalas Tuhan. Segenap hatiku
bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan. Kita masuk lagi dalam hadiratnya saudara. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Lebih dalam lagi kita katakan saudara, akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, nampakkan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya Tuhan, selamanya. Selamanya. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berkarya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Oh ya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Apa kabar saudara? Baik. Luar biasa. Puji Tuhan. Sebentar kita akan lebih semangat lagi Tuhan untuk memuji Tuhan. Mari kita pujikan satu buah pujian ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Semuanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Semuanya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semuanya mari kita katakan. Haleluya, Ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih keras lagi saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya saudara. Masih
Siap memuji nama Tuhan saudara? Masih semangat? Masih high energy? Meski masih pagi, kita harus semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Semuanya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi kita katakan saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan,
Sebentar kita akan masuk dalam hadiratnya. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita masuk dalam hadiratnya sekali lagi saudara. Kita memuji, kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Semuanya saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Tuhan. ku lewati semua perkenanan-Mu yang terjukan bagiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ada bersamaku Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita sembah Dia saudara. Masuk dalam hadiratnya. Lebih lagi saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah. Sekali lagi kita katakan saudara, lebih keras lagi saudara. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, perkenananmu Tuhan, teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, sekali lagi kita masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Dia lebih dalam lagi saudara. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia saudara. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Saya rindu jemaat untuk nyanyikan refnya sekali lagi. Haleluya. Saya rindu jemaat nyanyikan refnya sekali lagi. Mamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Nanti untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Samamu Bapa, ku lewati semua
kita kepada Tuhan. Perkenananmu yang Di dalam Tuhan ada pengharapan. Haleluya. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Apapun persoalanmu, apapun pergumulan, Dia ada di tempat ini memberikan jawaban, memberikan pertolongan. Haleluya. anugerahmu besar berlimpah baik. Mari kita agungkan sekali lagi Tuhan. Bersamamu, hadirlah Engkau Roh Kudus. Bapa, Berkaryalah Engkau di tempat ini. Jawab setiap pergumulan kami. Jawab apa yang menjadi kebutuhan kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Segala keagungan hanya bagimu. Teguhkan hati. Engkau yang bertindak. Yang bertindak, Engkau berikan pertolongan bagi kami. memberi pertolongan. Haleluya. Anugerahmu besar berlimpah baik. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu besar berlimpah baik. Anugerahmu berlimpah bagi kami. Haleluya. Anugerahmu besar. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia yang layak diagungkan. Dia yang layak ditinggikan. Di dalam nama Yesus berfirman bagi kami. Yang percaya dan mau terima firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mau katakan Tuhan itu baik. Coba engkau berikan salam kiri kanan, katakan God is good. Haleluya. Nah saudara-saudara, good job buat tim worship kita pada pagi hari ini. To God be the glory. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita untuk tim worship kita pada pagi hari ini. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai the most important things as a believer. Sebagai orang percaya, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Hal yang terpenting sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, yang kita inginkan adalah untuk menjadi keserupaan seperti Kristus. Katakan amin. The most important things as a believer is to be like Christ. Christ likeness. Keserupaan seperti Kristus. Untuk mencapai hal tersebut, maka saudara dan saya membutuhkan kuasa ilahi, membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin serta menuntun hidup kita. To achieve this, we need divine power and Holy Spirit to lead and guide our life. Ini sangat-sangat penting untuk kita mau renungkan. We need the God's power and we need Holy Spirit in our life. Kenapa kita harus memang benar-benar mengikuti kehendak Tuhan? Karena dari semula Allah menginginkan agar semua orang, saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. From the beginning, God wants all believer to be conformed to the image of His Son. Roma 8:29, Roma 8 ayat 29, di sana berkata demikian. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the
firstborn among many brethren. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Katakan amin, saudara. Mana aminnya? Kita mau jadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya Yesus Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, sebagai manusia yang jatuh bangun, kita orang berdosa, saudara. Ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah. Makanya saya katakan, sebagai orang yang jatuh bangun dan sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka saudara dan saya sangat membutuhkan yang dikatakan kasih karunia. Because as human being who falls up and down and often does things that are not right before God, then we really need God's grace in our daily life. Kita membutuhkan kasih karunia Allah setiap hari. Karena kasih karunia Tuhan yang kita terima akan mendorong saudara dan saya dan menyadari hidup ini untuk hidup berkenan kepada Tuhan. God grace that we receive will encourage and realize our life for life pleases God. Hidup berkenan kepada Allah. God grace that we receive, we encourage and realize our life for live in God's truth and preserve in holiness. Kita harus hidup dalam kebenaran dan bertekun dalam kekudusan. Tuhan inginkan hal ini. Setelah saudara terima anugerah Allah, maka yang saudara harus lakukan adalah melakukan hal-hal yang benar dan menuruti perintah Allah. Doing the right things by obeying God's commands. Aturan perintah Allah kita harus menaatinya. Sebagai question key, how to achieve this? Bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Jawabannya bahwa saudara dan saya allow God to work in us to make us righteous and to be like Christ. Izinkan Tuhan berkarya, bekerja dalam hidup kita untuk menjadikan kita benar dan menjadi keserupaan seperti Kristus. Artinya open heart to God. Kita mau buka hati ini untuk menyenangkan Tuhan. We open our heart to worship God, to give the best for God. Apa yang saudara butuhkan? Then what should we need? Apa yang kita butuhkan? Iman kita kepada Kristus adalah merupakan komponen terpenting yang harus saudara dan saya miliki sebagai anak Tuhan. Our faith in Christ is important component that every child of God must have. Ini yang harus kita miliki. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Rome 10:17. The Bible said, so then the faith comes by hearing. And the hearing by the word of God. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Katakan amin. Saudara terima firman Tuhan? Haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. Berikan kemuliaan lagi paling Maria buat Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kepada jemaat, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang membebaskan kita dari dosa. Tuhan yang memulihkan kita. Tuhan yang menyempurnakan kita. Saudara dan saya tidak dapat dibenarkan tanpa melalui Kristus. Without Christ,
we not receive the truth. Hanya di dalam Kristus kita menerima kebenaran dan dibenarkan. Only in Jesus Christ we receive the truth. Dan kita disucikan. Kita dipulihkan. We have a new life in Jesus Christ. Sebagai big idea-nya. Oleh sebab itu sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, kita harus menyerahkan setiap anggota tubuh ini kepada Allah untuk dipergunakan sebagai senjata kebenaran. Katakan amin. Therefore, as a people who have been liberated in Christ Jesus, we must surrender every member of our body to God to be used as a weapon of truth. Menjadi senjata kebenaran. Sekali lagi, the weapon of truth. Saudara dipersediakan, disiapkan Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. The weapon of truth. Romans 6:12 and 13, the Bible said, therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey in its lust. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Verse 13, and do not present your member as instrument of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your member is instrument of righteousness of God. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, yang sekarang dihidupkan. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk meraih kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Sebagai keynote saya pada pagi hari ini, what is the most important thing to do as a person who has been set free in Christ Jesus? Hal apakah yang sangat terpenting untuk saudara dan saya lakukan sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus? Hal yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kita to glorify God with our body. Muliakanlah Allah dengan tubuh saudara. Dan kita baca di dalam 1 Korintus 1 Corinthians 6:19 and 20, the Bible said, or do not know that your body is a temple of Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekali lagi, kamu bukan milik kamu sendiri. And you are not your own. Karena kita adalah milik Tuhan. Ayat 22 berkata, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. To glorify God with our bodies. Memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Karena kita sudah dibayar lunas lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Ayat ini memberikan inspirasi, mendorong kita
untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. This verse encourages us to glorify God with our bodies. Sangat penting bagi gereja Tuhan, saudara dan saya, untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Karena tubuh, jiwa, dan roh manusia secara keseluruhan, saya mau katakan, adalah milik Allah. Because the body, soul, and spirit of man as a whole belong to God. Milik Allah. Tubuh manusia adalah fasilitas. Tubuh saudara dan saya adalah merupakan fasilitas yang diberikan Tuhan untuk saudara dan saya pergunakan memuliakan Tuhan. The human body is facility given to us by God to be used to glorify God. Haleluya. Haleluya. Saudara mau memuliakan Tuhan? Tujuan bahwa melalui tubuh ini kita memuliakan Tuhan, tujuannya adalah untuk membuat Tuhan bersinar terang bagi keluarga kita. The goal is to make God shine brightly for you family, for you friends, for your neighbor, rekan kerja kita, tetangga kita, teman kita, keluarga kita. Tujuan Allah untuk membuat kita bersinar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau mempelajari, kalau saudara akan mengenal, saudara bisa search di Google bahwa ada 3 unsur manusia. We know there are 3 human elements. Yang dikenal sebagai human nature atau natur manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Berbicara tubuh adalah unsur lahiriah manusia atau unsur daging yang dapat didengar, disentuh, dan diraba. Dapat dilihat. Is the outward of man, the flesh element that can be seen, heard, touch, dan lain sebagainya. Itu berbicara tubuh. Kalau di dalam bahasa asli, kata tubuh atau dalam bahasa Inggrisnya memakai flesh, daging. Dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata basar. B-A-S-A-R. Basar atau artinya flesh atau seher atau artinya daging. Nah kalau di dalam bahasa Yunani itu menggunakan satu kata harafiah yang berkata sarx yang berarti daging atau flesh. Dan secara firman Tuhan bahwa tubuh ini, daging ini kita harus serahkan untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita berbicara mengenai jiwa atau soul. Ini adalah unsur batinia manusia yang tidak dapat dilihat. Is the invisible elements of the human mind. Yang tidak dapat dilihat. Itulah berbicara dengan jiwa, soul, nefes kalau di dalam bahasa aslinya. Atau memakai kata Yunani, suke, atau yang berarti have life. Kehidupan, mempunyai hidup. Nah, roh manusia atau soul manusia ini, kita harus berikan kepada Tuhan. Untuk apa? Menyembah Tuhan. Kita harus agungkan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Yang ketiga adalah roh. Roh kita
benar-benar harus connect dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang menyenangkan hati Tuhan. Hal yang kedua, sebagai orang percaya, what is the most important thing to do as a person who has been set free in Christ Jesus? Hal apakah yang sangat terpenting untuk dilakukan sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus? Hal yang kedua adalah put God's kingdom first. Apa artinya? Mengutamakan kerajaan Allah. What it mean to put God kingdom first? Apa artinya mengutamakan kerajaan Allah? Yang pertama, mengutamakan kerajaan Allah artinya bahwa memprioritaskan dan mendahulukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Prioritizing and putting God first in every aspect of our life. Matius 6 ayat 33. Matthew 6:33. The Bible said, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you." Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Memprioritaskan Tuhan. Prioritizing God, it's mean setiap keputusan yang kita ambil, kita harus mendahulukan Tuhan. In every decision we make, put God first. In every job we do, put God first. For the future we aspire, put God first. Through our finance and that, and give God first. Setiap keuangan yang kita miliki, berikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Artinya, memprioritaskan Tuhan berarti memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berbicara mengenai keputusan, berbicara mengenai pekerjaan, berbicara mengenai masa depan, berbicara mengenai keuangan, kita harus percayakan kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan berarti saudara trust God to achieve happiness in God. Artinya mempercayai Tuhan untuk meraih kebahagiaan di dalam Tuhan. Kalau saudara mempercayakan Tuhan untuk meraih kebahagiaan, saudara tidak akan mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Amin. Saudara hanya mendapatkan itu di dalam Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan dan mendambakan kebahagiaan di dalam Tuhan, maka ia akan memuaskan keinginan hatimu. Dan it will satisfy your heart's desire. Mazmur pasal 37 ayat 4, Psalm 37:4. Dalam terjemahan bahasa Inggris di sana mengatakan, seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart's desire. Carilah kebahagiaan di dalam Tuhan dan Dia akan memberikan keinginan hatimu. Asalkan kita memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan kerajaan Allah. Memprioritaskan Tuhan artinya fokus on God kingdoms. Fokus kepada kerajaan Allah. Apa artinya fokus kepada kerajaan Allah? To stay in tune with what God wants for our lives. Untuk tetap selaras dengan apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita.
Maka Amsal 3, Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart, never rely on what you think you know. Percayalah kepada Tuhan dengan penuh hatimu dan jangan mengandalkan pengertian sendiri. Berarti kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tetap selaras dengan apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Itulah yang dikatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Trust in the Lord with all your heart. Fokus kepada Tuhan artinya fokus on God kingdoms. It's mean have a plan and purpose to be root and stronger in God. Memiliki rencana dan tujuan untuk berakar semakin kuat di dalam Tuhan. Bagaimana untuk berakar semakin kuat di dalam Tuhan? Amsal 3 ayat yang ke-6. Remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kalau saudara fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik berarti menyenangkan hati Tuhan. Fokus kepada God kingdoms, fokus kepada kerajaan Allah, fokus kepada Kristus, berarti become more sensitive to God, leading and purpose for our life. Menjadi lebih peka terhadap pimpinan dan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Maka Amsal pasal 3 ayat 7 berkata, never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Saudara terima firman Tuhan? Saudara mau menjadi pengikut Kristus? Haleluya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Coba engkau tepuk kiri kanan, jadilah pengikut Kristus yang baik. Ya. Hal yang ketiga. What is the most important thing to do as a person who has been set free in Christ Jesus? Hal apakah yang sangat terpenting untuk dilakukan sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus? Yang ketiga adalah membutuhkan iman yang bertumbuh. Requires growing faith. Our faith is growing. Kalau saudara sudah dimerdekakan di dalam Kristus, maka iman saudara harus bertumbuh. What's its mean growing faith? Apa yang dimaksudkan dengan iman yang bertumbuh? Iman yang bertumbuh adalah belajar dan berusaha mengasihi Tuhan. Growing faith is learning and trying to love God. Katakan amin. Kalau saudara punya tandanya iman saudara dewasa dan bertumbuh, berarti saudara mengasihi Allah. Bagaimana cara mengasihi Allah? You come to the church. You come every salt schedule every Monday. We have salt sharing and learn together. It is Bible study. For what? To grow our faith. Tapi hanya sedikit yang ikut. Karena hal-hal seperti ini memang membosankan, saudara. Enggak banyak orang. Hari Jumat doa, enggak banyak yang datang. Karena doa itu sangat membosankan. Tetapi, if you want your faith grow, come and seek God. Amin. Come and learn about the Bible. Nikmati hadirat Tuhan. Belajar menyembah, worship God every day. It's hard, saudara, it's hard. Saya harus akui itu sangat sulit. Tetapi I do it. Seperti iklan Amerika, just do it, Nike, ya kan?
Jangan pakai iklan Indonesia, duit dulu. Kita mau pakai iklan Nike, just do it. Coba everybody say it, just do it. Berarti saudara akan hadir di setiap Salt hari Senin jam 7.30 dan Prayer Warrior every Friday. Haleluya. Sekali lagi, saya mau encourage. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh iman kita. Matthew 22:37-38 berkata, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart." Everybody said, your heart. With all your soul and with all your mind. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. This is the first and great commandment. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Untuk iman kita grow, untuk iman kita bertumbuh, sekali lagi saya mau ingatkan, kita harus mengasihi Tuhan. Karena Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ada kalanya kita capek, karena kita mau mengasihi Tuhan. Kita memberikan hati buat Tuhan. Memberikan waktu kita buat Tuhan. Memberikan hidup ini buat Tuhan. How to growing our faith? Loving God. Kita harus mengasihi Tuhan. Untuk membuat iman kita bertumbuh, jalan satu-satunya yang harus kita lakukan, mengasihi Tuhan. What's mean about loving God? Apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan artinya respond and act to the God's will and commandment. Merespon dan bertindak untuk melakukan kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. John 14:15. The Bible said, if you love me, keep my commandment. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Katakan amin. Ternyata mengasihi Tuhan, loving God, adalah melakukan perintah Tuhan. Atau memegang perintah Tuhan. Who has my commandment and keeps them? Itu saudara bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 21. Dan Yohanes 14 ayat 21. He who has my commandment and keep them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bahkan dikatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apa persoalan? Yang Tuhan minta, kita hanya memegang perintahnya dan kita lakukan. Kalau saudara pegang perintahnya dan lakukan, maka dia akan datang kepada kita. Apapun persoalanmu, apapun kerinduanmu, Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kita. Mengasihi Tuhan artinya mengasihi dan menuruti firman-Nya. Love me, he will keep my words. Yohanes 14 ayat 23. John 14:23. Jesus answered and said to him, if anyone love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come to him
and make our home with Him. Wow, it's amazing. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami. Ini berbicara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat ini adalah jaminan bagi gereja Tuhan. For the church of God. Jaminan for me and for you. Apabila kita mengasihi dan menuruti firman Tuhan. If we'll keep the words of God in my life. If you keep the word of God in your mind, in your hearts, maka dia akan datang. He come to you and give you solution, memberikan kita jalan keluar, dan memberikan kita kemenangan. Amin. Saudara terima firman Tuhan? Saudara terima firman Tuhan? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Mengasihi Tuhan artinya John 14:24. He who does not love me does not keep my words. Mengasihi Tuhan berarti menuruti firman Tuhan. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia tidak menuruti firman-Ku. Reward bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak menuruti firman Tuhan, saudara baca di dalam ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, he who does not love me does not keep my word. And the word which you hear is not mine, but the Father who sent me. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu dari Bapa yang mengutus dia. Berarti kalau kita tidak menuruti firman, kita menolak apa yang dikatakan oleh firman. Maka kasih karunia itu akan jauh dari kita. Berkat Tuhan itu akan jauh dari kita. Mengasihi Tuhan artinya bahwa saudara mengizinkan Tuhan untuk selalu bekerja dalam hidup kita. Allow God to always work in our life. Apa artinya mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita? Lewat apa? We need to fully commit to Him. Artinya kita harus perlu berkomitmen penuh kepadanya. Berkomitmen penuh kepadanya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Psalm 37:5. Commit your way to the Lord. Trust also in Him. And He shall bring it to pass. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Artinya Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan mendengar doa kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, maka kita harus memberikan apa yang terpenting dalam hidup ini. What is something important in our life? We give to God. Sebagai orang percaya, maka kita perlu berkomitmen untuk memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. As a believer, we need to be committed to give God the best time. Kita memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang percaya, maka kita harus memberikan seluruh keberadaan hidup ini kepada Tuhan. Maka Tuhan selalu akan mengadakan apa yang kita perlukan. Sebagai conclusion, saya undang semua pemain musik. Jadi mengasihi Tuhan artinya
to always walk in the guidance of God. Untuk selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan, Amsal 4 ayat 11 dan 12 berkata, I have taught you in the way of wisdom. I have lead you in the right paths. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ayat 12 berkata, bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita apabila kita selalu mengasihi Tuhan. Mari kita berdiri semua. Saya akan berdoa buat kita sekalian. Kita mau berserah kepada Tuhan. Meminta Tuhan memulihkan hidup ini. Agar hidup ini selalu berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamamu, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh mujizat-Mu. We need your miracle in our life, Lord. Hallelujah. We need you, Holy Spirit. Lead us, Lord. Hallelujah. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Saudara-saudara, 2 menit ke depan, Tuhan menginginkan hidupmu. God wants your heart. Give your life to Him. Beri hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia akan memulihkan hidupmu. Breakthrough come to our life. Breakthrough come to our family. Dia akan memulihkan keluarga kita, pekerjaan kita, finansial kita. Apapun yang kita gumuli, Tuhan akan menjawab. God answer our prayer. Your future, apapun rencana ke depan engkau, Tuhan pasti membukakan jalan. Engkau hanya angkat tangan saja kepada Tuhan. Lift it up your hands to God. Dan katakan, Tuhan, ini hidupku. This is my life, Lord. This is my heart. I give my heart, I give my life to you, Lord Jesus. Tuhan datang dan pulihkan. Come and restore our life, our hearts, our minds. We give to you, Lord. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Dia ada di tempat ini, sedang menjawab doamu. God, come in this place to answer every prayer. What do you need right now? Tuhan akan menjawab doamu. He answer your prayer. Angkat tanganmu, katakan, di dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Lord, we open our heart to you. Kami buka hati kami kepadamu. Come and anointing us. Datang dan urapi kami. Sembuhkan kami. Be healed in Jesus' name. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Miracle still happen until right now. And never change. Tidak ada mujizat Tuhan. Tidak ada bayang perubahan. Bersamamu Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Ku lewati semua. Mujizat Tuhan mengalir. Mujizat Tuhan mengalir. Perkenanan Tuhan mengalir. Di dalam nama Yesus. Haleluya.
haleluya, haleluya. Teguhkan Hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak. We love you, oh God, haleluya. Memberi pertolongan. Thank you, Abba Father. Anugerah-Mu besar. Mari angkat tanganmu, buka hatimu kepada Tuhan. Katakan bersamamu, haleluya. Bersamamu, Tuhan Yesus, ini tangan kami yang terangkat. Oh God, please help us. Open the door to us. Nyatakan mujizat-Mu bagi kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Jawaban doa menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Pertolongan agung dan perkasa anugerah-Mu. Nanti saya undang, nanti Ibu Evelyn akan berdoa. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, betul sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Setiap kami yang hadir pada pagi hari Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu bukan suatu kebetulan Kau menyampaikan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau meninggalkan segala beban kami Tuhan Yesus. Kami berkata Tuhan, Kau mencintai Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan, segenap jiwa kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala hal yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami dan kesetiaan-Mu Tuhan, lebih dari segalanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga itu bukan saja menjadi suatu firman yang lewat begitu saja Tuhan, melainkan itu ada Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Di hati kami yang baik Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang ada Tuhan, setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan, kami tahu Engkau hadir pada pagi hari ini Tuhan di gereja kami Tuhan. Kau yang menjamah kami Tuhan, Kau yang mengasihi kami Tuhan, Kau yang menyertai kami Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memberikan Tuhan persembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Engkau sudah terlebih dahulu Tuhan mempersembahkan hidupmu bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kembali Tuhan apa yang menjadi milikmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jadi kiranya persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami memberikan yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Kami memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan memberikan sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Roh
baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Bagi yang ingin memberkati gereja GPDI New Life Chicago melalui online, bisa di @gpdi_nlc@yahoo.com. Untuk itu Zelle ya, Ceh. Ya, itu untuk Zelle di @gpdi_nlc@yahoo.com. Untuk pengumuman minggu ini nanti bakal diupdate kembali untuk Salt dan Prayer Warrior melalui grup GPD NLC. Nanti akan diupdate kembali. Ada pengumuman tambahan mungkin? Oh iya, untuk yang lagi vacation, selamat menikmati vacationnya. Semoga ini happy terus. Baik, mungkin ada pengumuman tambahan? Mungkin Om Jimli ada pengumuman tambahan? Ya, sebentar kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi kita katakan saudara, nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Apakan ku balas segala kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, Dengan apa akan ku balas Tuhan? apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya Tuhan. Selamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya Tuhan. Selamanya. Mari kita angkat tangan kita. Dengan iman, saudara percaya menerima berkat Tuhan. Dengan iman, saudara meyakini bahwa Tuhan menolong hidupmu. Bahwa engkau semakin naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. May the Lord look on you with your favor and give you peace. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mujizat bagi kami Tuhan. Dan akhirnya ya Bapak, menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Kami tutup dan akhiri ibadah raya kami yang pertama hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti malam jam 11 ibadah yang kedua. Haleluya.